Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karahayon lan kawilujengan katur panjenengan sedoyo. Terima kasih kepada semua yang telah meluangkan waktu menekan tombol subscribe dan berkomentar dengan sopan. Saya berharap kita dapat berdiskusi, berbagi pengetahuan, dan juga berbagi pandangan mengenai materi yang akan kita bahas. Dalam kekayaan budaya dan tradisi Jawa, weton, sistem penanggalan yang unik berdasarkan kombinasi hari dan pasaran Jawa, memegang peranan penting dalam menentukan banyak aspek kehidupan. Menariknya, beberapa weton dipercaya memiliki kekebalan terhadap praktik-praktik mistis, seperti hipnotis dan gendam. Kepercayaan ini tidak hanya mengakar dalam astrologi Jawa, tetapi juga dalam pemahaman mendalam tentang karakteristik pribadi yang berkaitan dengan setiap weton. Dalam narasi ini, kita akan menjelajahi 5 weton tertentu yang dianggap memiliki ketahanan terhadap pengaruh hipnotis dan gendam, sebagaimana dilihat melalui lensa kepercayaan Jawa. 1. Weton Rabu Pahing. Weton ini dikenal memiliki jumlah neptu 16, suatu nilai yang dalam kepercayaan Jawa dikaitkan dengan aspek kehidupan tertentu. Neptu ini berada di bawah naungan lintang Gajah Mina, sebuah konstelasi yang dianggap membawa pengaruh tertentu pada individu yang lahir pada weton ini. Selanjutnya, kita menelisik perpaduan kekuatan cakra yang mendefinisikan weton Rabu Pahing. Ini mencakup gabungan antara cakra jantung bumi yang berelemen api, dengan cakra jantung langit yang juga berelemen api. Kombinasi cakra dan elemen ini bukan sekedar simbolis, melainkan dianggap mempengaruhi karakter dan kehidupan seseorang. Dalam kasus weton Rabu Pahing, elemen api yang ganda ini memberikan energi dan sifat tertentu yang mempengaruhi sikap dan perilaku. Salah satu aspek menonjol dari individu dengan weton Rabu Pahing adalah karakteristik kewaspadaan dan kehati-hatian yang mendalam. Ini bukan hanya sekedar ciri pribadi, tetapi juga dipercaya sebagai sumber kekebalan terhadap pengaruh gendam dan hipnotis. Menurut primbon Jawa, sikap waspada yang terus-menerus ini membentuk semacam perisai psikologis yang melindungi individu dari upaya manipulasi mental atau pengaruh hipnotis. Ini merupakan contoh bagaimana aspek astrologi dan psikologis berpadu dalam kepercayaan Jawa, memberikan lapisan perlindungan unik bagi mereka yang lahir di bawah weton Rabu Pahing. 2. Weton Senin Wage. Dalam menelisik misteri weton Senin Wage, kita memulai dengan memahami aspek astrologisnya. Weton ini memiliki jumlah neptu 8, dan dilindungi oleh lintang lembu, sebuah konstelasi yang dalam kepercayaan Jawa dipercaya membawa pengaruh tertentu pada individu. Neptu, sebagai kalkulasi angka spiritual, dan lintang lembu, sebagai simbol kekuatan dan ketenangan, secara bersamaan menciptakan dasar karakteristik bagi mereka yang lahir pada weton ini. Kemudian, kita menjelajahi sinergi antara cakra seks bumi yang berelemen kayu, dengan cakra ajna langit yang berelemen air. Kombinasi unik ini menawarkan wawasan tentang bagaimana elemen-elemen ini saling berinteraksi untuk membentuk sifat-sifat intrinsik pada individu. Elemen kayu, yang merepresentasikan pertumbuhan dan stabilitas, dan elemen air, yang melambangkan intuisi dan fleksibilitas, bersama-sama menciptakan karakter yang seimbang dan harmonis. Lalu, bagaimana ketenangan dan kewaspadaan yang dimiliki oleh individu Senin Wage membuat mereka sulit dipengaruhi oleh praktik gendam dan hipnotis. Ketenangan mereka bukanlah sebuah keadaan pasif, melainkan sebuah manifestasi dari kesadaran diri dan kontrol emosi yang mendalam. Kewaspadaan yang tinggi ini dikombinasikan dengan kecenderungan untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, menjadikan pikiran mereka sebagai benteng yang tangguh terhadap manipulasi psikologis dan pengaruh mistis. 3. Weton Selasa Legi. Weton Selasa Legi menarik perhatian dengan keunikan dan kekuatannya. Dengan jumlah neptu 8, weton ini berada di bawah pengaruh lintang kuda, sebuah aspek yang memberikan nuansa dan karakteristik tertentu pada individu yang lahir di bawahnya. Neptu ini tidak hanya merepresentasikan angka dalam kalender Jawa, tetapi juga menggambarkan hubungan antara individu dan alam semesta. Aspek penting lainnya dari Selasa Legi adalah perpaduan unik antara cakra solar plexus bumi yang berelemen api dan cakra seks langit yang berelemen kayu. Perpaduan ini menciptakan karakter yang kuat dan menonjol. Api dari cakra solar plexus menandakan kekuatan dan energi, sedangkan elemen kayu dari cakra seks langit menambahkan dimensi kestabilan dan keteguhan. Kombinasi ini melahirkan individu yang memiliki kepribadian yang kuat, tegas, dan seringkali tidak mudah goyah oleh pengaruh luar. Salah satu aspek kunci dari weton Selasa Legi
adalah kepribadian mereka yang keras kepala dan mandiri. Sifat ini bukan hanya sekadar karakteristik pribadi, tetapi juga berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap praktik-praktik seperti gendam dan hipnotis. Kepribadian yang keras kepala mengindikasikan ketahanan mental yang tinggi, sehingga sulit untuk dipengaruhi atau dibujuk melalui metode-metode non-fisik seperti hipnotis. Dalam konteks kepercayaan Jawa, sifat ini dianggap sebagai perlindungan alami, menunjukkan bahwa orang-orang yang lahir pada Selasa Legi memiliki benteng psikologis yang kuat terhadap praktik mistis. 4. Weton Minggu Kliwon. Weton Minggu Kliwon, dengan jumlah Neptu uniknya sebanyak 13, berada di bawah pengaruh lintang laweyan yang misterius. Perpaduan ini memberikan karakteristik khusus pada individu yang lahir pada waktu ini. Lebih dalam lagi, kita melihat pengaruh kombinasi cakra dasar bumi yang mengandung elemen logam dengan cakra mahkota langit yang berunsur tanah. Kombinasi ini menciptakan dinamika energi yang kompleks dan kuat. Secara karakter, individu Weton Minggu Kliwon seringkali menunjukkan sikap yang sulit diajak komunikasi, cenderung tertutup, dan kadang-kadang misterius. Sifat ini bukan hanya membingungkan bagi orang-orang di sekitarnya, tetapi juga memberikan benteng perlindungan psikologis yang kuat. Dalam konteks kepercayaan Jawa terkait gendam dan hipnotis, kecenderungan ini berperan penting. Sikap komunikasi yang tertutup dan misterius ini, ironisnya, menjadi benteng pertahanan alami mereka terhadap praktik-praktik gendam dan hipnotis. Mereka tidak mudah terbuka terhadap pengaruh eksternal, terutama yang berusaha memanipulasi atau mengendalikan pikiran dan emosi, menjadikan mereka sukar untuk ditembus oleh teknik-teknik hipnotis atau gendam. 5. Weton Sabtu Pahing. Pada Weton Sabtu Pahing, kita mendapati sebuah keunikan yang menarik dalam kaitannya dengan kekebalan terhadap praktik-praktik mistis seperti gendam dan hipnotis. Pertama, weton ini dikarakteristikan dengan jumlah Neptu yang tinggi, yaitu 18, dan berada di bawah naungan lintang ruh. Kondisi ini menandakan sebuah kehususan dan kekuatan spiritual yang tersembunyi. Selanjutnya, Sabtu Pahing mencerminkan sebuah perpaduan energi yang kuat dari cakra mahkota bumi yang berelemen air dengan cakra jantung langit yang berelemen api. Kombinasi ini menciptakan kepribadian yang dominan, ditandai dengan wibawa dan harisma yang luar biasa. Individu dengan weton ini cenderung memiliki ambisi yang besar, disertai dengan semangat hidup yang kuat, yang tercermin dari interaksi mereka dengan dunia sekitar. Yang paling penting, karakteristik ini berkontribusi pada pembentukan sifat waspada dan ego yang besar, elemen-elemen yang menjadi pelindung alami mereka terhadap praktik gendam dan hipnotis. Kepribadian yang mandiri, disertai dengan kewaspadaan yang tinggi, membuat individu dengan weton Sabtu Pahing sulit untuk dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh eksternal, khususnya dalam konteks manipulasi mental dan spiritual. Dalam konteks kepercayaan Jawa, sifat-sifat ini dihargai sebagai bentuk pertahanan diri yang efektif dan alami. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan matur sembah nuwun atas perhatian dan partisipasinya. Jika ada kesalahan kulo nyuwun agunging samudro pangaksami. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.